Sebelumnya, Kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Inilah Museum Kota Makassar, tempat di mana jejak masa lalu disimpan dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Kemegahan arsitektur juga terpancar dari jendela-jendela melengkung di bagian atas. Bangunan ini terlihat jelas dari irama monoton pada dinding yang dibatasi dalam jejak seragam oleh pilaster-pilaster yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu bangunan bersejarah, yaitu Museum Kota Makassar. Bangunan ini bukan cuma bangunan tua, tapi menyimpan banyak cerita tentang perjalanan Kota Makassar mulai dari zaman kolonial, kemerdekaan, hingga zaman modern. Penasaran seperti apa isi dan cerita di balik museum ini? Ikuti saya untuk menjelajah dan mengenal lebih dalam tentang Museum Kota Makassar. Gaya arsitektur neoklasik campuran Renaissance dan Gotik terlihat dari pilaster yang membatasi dinding, jendela melengkung hingga konsol tripisan yang menawan. Setiap pengunjung wajib mengisi daftar tamu sebelum masuk dan berkeliling di dalam museum. Ruangan miniatur Kota Makassar menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat dan bentuk pemukimannya hingga pusat aktivitas kota pada masa kolonial. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan isi dari Museum Kota Makassar, saya akan berbincang sedikit dengan salah satu petugas yang ada di sini. Oke, baik. Museum Kota Makassar itu awalnya adalah kantor Balai Kota Makassar. Sejak Makassar dinaikkan statusnya menjadi Gemeente di masa pemerintah kolonial Belanda. Itu tepatnya di tahun 1906. Nah, di tahun 1916 akhirnya dibangun bangunan ini. 2 tahun kemudian 1918, Makassar akhirnya memiliki seorang wali kota atau namanya itu Burgemeester. Namanya itu wali kotanya Darwin. Nah, dia itu wali kota pertama sekaligus orang pertama yang menempati bangunan ini sebagai wali kota Makassar. Nah, selepas itu akhirnya dari sampai masa pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka, bangunan ini dijadikan sebagai kantor wali kota sampai tahun 93. Nanti setelah itu di tahun 2000 atas prakarsa dari Bapak Wali Kota Makassar di tahun itu, yaitu Bapak Haji Baso Amir bin Maula, akhirnya dicetuskan menjadi Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar itu mengambil ada banyak ruangan. Nah, di tiap ruangan itu memiliki tema tertentu. Misalkan ada ruangan Kesultanan Dua Talo, ada ruangan khusus Perang Makassar. Dari rentang waktu Kesultanan Dua Talo, kemudian sesuai dengan historiografi sejarah Indonesia dari sampai nanti era Orde Baru dan era Reformasi. Salah satu ruangan yang paling menarik di sini adalah Museum Kota memiliki satu ruangan di mana menampilkan berbagai koleksi sewaktu dipimpin oleh wali kota yang bernama Haji Muhammad Deng Patongko. Beliau adalah wali kota Makassar dari tahun 1965 sampai tahun 1978. Beliau memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pembangunan dan pertumbuhan kota Makassar. Jadi ada satu ruangan di sana betul-betul disusun atau dipamerkan bagaimana letak kursi, meja, foto-foto beliau waktu beliau menjadi wali kota. Nah, itu salah satu ruangan yang ditonjolkan atau yang menjadi keunggulan dari Museum Kota. Dan sangat penting karena Makassar itu adalah salah satu kota kolonial yang berpengaruh waktu zaman kolonial Hindia Belanda di luar Jawa tentunya. Nah, untuk mengenal Makassar, bagaimana sejarah dan kebudayaan Makassar, salah satu tempat yang paling penting untuk didatangi untuk menambah pengetahuan dan informasi ya, tempatnya di Museum Kota Makassar. Di dalam museum ini, kita juga bisa menemukan benda-benda arkeologis seperti batu bata kuno dengan jejak atau motif yang unik. Salah satunya bahkan menampilkan tapak hewan seperti kucing yang tercetak secara alami pada masa lampau. Yang paling menarik adalah batu bata dengan motif geometris bergelombang, menandakan bahwa unsur seni dan simbol sudah dikenal dalam konstruksi bangunan di masa itu.
Di bagian koleksi senjata terdapat sebuah meriam peninggalan masa lampau. Meriam ini menjadi simbol kekuatan dan perlawanan rakyat Makassar dalam menghadapi berbagai bentuk penjajahan. Dari sisi lain ruangan, kita bisa melihat peninggalan dari masa perdagangan internasional abad ke-17, termasuk diantaranya wadah tanah liat yang berisi biji rempah-rempah khas Nusantara seperti pala dan merica. Museum Kota Makassar juga memiliki koleksi patung Ratu Wilhelmina yang dihadiahkan untuk Kota Makassar pada masa kolonial. Karya seni ini menjadi saksi hubungan diplomatik di masa lalu. Selain itu, terdapat pula peta Kota Makassar yang menunjukkan perkembangan tata kota dari masa ke masa. Benteng autentik dari bangunan kolonial di Makassar, serta ubin lantai yang mencerminkan gaya arsitektur kolonial yang khas. Tidak ketinggalan, museum ini juga menghadirkan dokumentasi visual perjalanan bersejarah ke Bungaya, melengkapi narasi penting dalam sejarah Makassar. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi Makassar, di mana kendaraan bermotor mendominasi setiap ruas jalan, ada sebuah artefak yang berdiri tegak membawa kita kembali ke masa yang lebih sederhana. Sebuah sepeda tua bukan sekedar alat transportasi, melainkan saksi bisu dari roda waktu yang terus berputar. Dari museum ini juga terdapat ruangan khusus alat musik tradisional yang memperlihatkan kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Di sini terpajang gandang dengan suara yang menggema hingga ke relung jiwa, disamping dengan petikan yang menyentuh hati serta keso-keso yang melengkapi harmoni musik tradisional yang mengalun merdu. Keragaman budaya Makassar terpancar melalui koleksi busana adat yang memukau. Terdapat pakaian tradisional Melayu, India, Tionghoa, Makassar, Bugis, dan Toraja. Setiap busana menceritakan identitas dan keunikan masing-masing suku yang menjadi bagian dari mozaik budaya Makassar. Menapak ke lantai 2, pengunjung akan menemukan ruang foto-foto mantan Wali Kota Makassar. Kehadiran galeri ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat umum, seperti peneliti, ilmuwan, maupun sejarawan terhadap informasi yang jelas mengenai para pemimpin yang pernah memimpin Kota Makassar sepanjang sejarah. Lantai 2 juga menghadirkan ruang audio visual, sebuah penonton tersembunyi yang didesain menyerupai mini bioskop pribadi. Ruang pameran temporer menjadi ruang dinamis yang selalu menghadirkan koleksi-koleksi baru dan tema-tema menarik yang berganti secara berkala, memberikan alasan bagi pengunjung untuk kembali lagi dan lagi. Dengan desain yang klasik namun tetap fungsional, ruang auditorium memiliki atmosfer yang serius sekaligus inspiratif. Ruangan ini bukan hanya tempat untuk rapat, tetapi juga panggung bagi cerita-cerita baru. Berjalan di dalam museum ini bukan cuma tentang melihat benda-benda lama, tapi juga tentang merasakan bagaimana masa lalu pernah ada dan bagaimana yang membentuk kita hari ini. Dari Museum Kota Makassar kita belajar bahwa sejarah itu bukan hanya catatan di buku, tapi sesuatu yang hidup yang bisa kita kenali dan kita jaga bersama.
Saya Surya Nitya, terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.